Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, hari ini saya ingin mengajak kalian untuk berjalan-jalan, tapi bukan ke pusat perbelanjaan ataupun ke tempat wisata, melainkan ke tempat yang sering sekali kita lupakan, yakni dunia sastra Indonesia. Pernah nggak kita semua berpikir, sebenarnya apa sih yang membuat Indonesia ini hidup? Banyak orang yang bilang itu alamnya, ada juga yang bilang budayanya, tapi jarang ada yang menjawab, sastranya. Ya, padahal diam-diam sastra Indonesia itu seperti nadi yang berdenyut di tubuh bangsa kita. Dia tidak terlihat namun terasa. Ya, coba kita bayangkan, dari zaman nenek moyang, ya Indonesia ini sudah bercerita. Ada pantun, ada mantra, ada hikayat, ada puisi, ada juga dongeng sebelum tidur yang membuat kita ini mengenal dunia lewat imajinasi. Ya, semuanya itu dimulai dari cerita. Dan cerita-cerita itulah yang kemudian tumbuh menjadi sesuatu yang kita sebut dengan sastra Indonesia. Masalahnya, banyak dari kita tumbuh besar tanpa benar-benar menyadari betapa kayanya dunia sastra kita ini. Kita hafal quotes film-film luar, tapi kita lupa bait puisi negeri sendiri. Nah, kemudian kita bangga dengan novel bestseller internasional, tapi bahkan kita belum selesai membaca satu cerpen dari penulis lokal. Ya, aneh ya, sedikit sih, tapi wajar karena kadang yang dekat itu justru kita anggap biasa. Padahal kalau kita mau berhenti sebentar dan benar-benar menyimak, sastra Indonesia itu sangat luar biasa sekali. Ia seperti cermin, memantulkan wajah kita, kadang lucu, kadang sedih, kadang juga membuat kita berpikir, ini kok kayak cerita hidup aku ya? Nah, lewat sastra, kita ini diajak untuk melihat hal-hal yang mungkin tidak pernah sempat atau tidak sempat kita rasakan ya. Bagaimana rasanya menjadi tokoh yang patah hati, bagaimana rasanya menghadapi perang, bagaimana rasanya menjadi anak kecil yang memiliki mimpi besar, atau menjadi orang dewasa yang diam-diam dia ini menyimpan luka hatinya sendiri. Jadi sastra itu seperti perjalanan, tapi tanpa harus kita pergi kemana-mana. Cukup kita buka halaman pertamanya dan dunia baru langsung menyambut kita. Dan yang paling indah, sastra Indonesia itu bukan hanya tentang tulisan. Ia adalah harta karun budaya, ia menyimpan sejarah kita, cara kita berbicara, cara kita bercanda, cara kita mencintai, bahkan cara kita marah terhadap keadaan. Dari puisi-puisi seperti contohnya puisi Chairil Anwar yang menggema seperti teriakan kebebasan, sampai kisah-kisah rakyat sederhana yang dapat membekas di hati kita. Dari novel-novel modern yang membuat kita ini bisa introspeksi, kemudian sampai karya-karya penulis muda yang berani untuk bereksperimen, berekspresi. Sastra Indonesia itu seperti hutan hujan. Dia penuh warna, penuh suara, dan dia juga selalu tumbuh. Dan jujur saja, di tengah hidup yang semakin cepat, makin digital, dan juga makin bising, sastra ini memberi kita waktu untuk berhenti, untuk diam sejenak, untuk mengingat bahwa kita ini adalah manusia, bukan mesin yang hanya kerja, makan, tidur, lalu diulang kembali. Ya, sastra ini membuat kita menjadi lebih peka. Ketika kita membaca kisah orang lain, kita belajar memahami tanpa kita harus menghakimi. Kita belajar merasakan apa yang mereka ini rasakan. Dan itu penting, apalagi di zaman yang serba langsung komentar ini ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak harus menjadi penulis yang hebat, kita nggak harus hafal dengan semua buku, nggak harus menjadi kritikus yang besar begitu ya. Cukup satu, mulai menghargai cerita, baca satu puisi, dengar satu dongeng,
dukung satu penulis lokal, kemudian kita ceritakan kembali kisah Indonesia dengan gaya kita sendiri. Karena sastra Indonesia itu tidak lahir untuk sekedar dibaca, ia lahir untuk dihidupkan. Dan selama kita masih mau mendengarkan cerita, selama kita masih mau untuk berimajinasi, selama kita masih mau merasakan kata-kata, maka sastra Indonesia ini akan terus menyala dalam diri kita. Di buku-buku, di layar ponsel, di hati kita, di kehidupan kita sehari-hari. Sastra adalah suara bangsa. Jika kita menjaganya, maka kita sedang menjaga diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.